alasan kita sulit memaafkan orang lain sebenarnya karena di dalam diri kita ada banyak luka yang belum sembuh. Kesalahan-kesalahan itu membuat kita terjebak dalam pikiran kita sendiri. Belajar dari kesalahan. Jadilah luka sebagai guru terbaik dalam hidup. Semakin aku menyalahkan diri, hatiku justru semakin hancur. Aku gak bisa sembuh. Luka itu semakin dalam. Kita akan sulit memaafkan orang lain ketika kita belum memaafkan diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di video aku di The Healer Channel. Aku Risma Kireina. Dan hari ini aku mau ajak teman-teman ngobrol tentang hal yang sering diam-diam bikin kita sulit untuk sembuh dari luka, yaitu memaafkan diri sendiri. Jika kalian nonton video ini, yakinlah itu bukan kebetulan. Kenapa ini penting? Karena sebelum kita bisa memaafkan orang lain, kita harus belajar dulu memaafkan diri sendiri. Seringkali kita nggak sadar alasan kita sulit memaafkan orang lain sebenarnya karena di dalam diri kita ada banyak luka yang belum sembuh. Luka itu bisa berasal dari luka masa kecil, misalnya sering disepelekan, tidak dianggap, atau tidak dihargai. Hal-hal kecil yang terus menumpuk sejak kecil sampai dewasa, luka itu akhirnya membentuk perasaan kita. Kita merasa, aku gak cukup, aku gak berharga, aku salah terus. Dan tanpa sadar, itu membuat kita sulit percaya diri, sulit menerima diri, sehingga ketika kita melakukan kesalahan, akan timbul rasa penyesalan, dan kesalahan-kesalahan itu membuat kita terjebak dalam pikiran kita sendiri. Kita berpikir, aku bodoh sekali, bertahun-tahun sudah dibohongi dan dimanfaatkan. Atau, aku bodoh sekali mau percaya pada orang lain. Aku gagal, aku tidak bisa diandalkan. Pikiran-pikiran itu yang akhirnya menimbulkan rasa bersalah dan penyesalan yang menumpuk seperti bola salju yang menggelinding semakin besar. Di titik itulah, kita makin keras. Kita menghukum diri dengan menganggap diri kita tidak berharga. Dan akhirnya, kita sulit untuk memaafkan diri kita sendiri. Dan selama kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri, kita juga akan sulit untuk memaafkan orang lain. Kadang, yang bikin kita sulit memaafkan diri adalah ego kita sendiri. Ego itu membuat kita nggak mau mengakui bahwa masalah yang terjadi dalam hidup kita bukan semata-mata karena orang lain yang jahat. Tapi ada juga faktor dari diri kita. Aku pun dulu begitu. Ada saatnya aku merasa semua yang terjadi adalah salah mereka. Tapi ternyata aku juga punya peran, dan disitulah egoku menolak untuk menerima kenyataan itu. Padahal Allah Maha Pengampun. Kalau Allah saja begitu Maha Pengampun, kenapa kita tega sekali kepada diri kita? Kenapa kita nggak mau mengampuni kesalahan kita sendiri, padahal Allah sudah membuka pintu ampunannya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memaafkan diri. Yang pertama, terima masa lalu sebagai bagian dari perjalanan. Apapun yang terjadi, itu adalah takdir Allah yang mengajarkan kita sesuatu. Yang kedua, belajar dari kesalahan. Jadilah luka sebagai guru terbaik dalam hidup. Yang ketiga, berhenti menghukum diri. Sadari bahwa kita bukan orang yang sama seperti dulu. Kita sudah berproses, kita sudah bertumbuh. Sadari bahwa kita manusia, kita tidak sempurna. Kita wajar salah, kita wajar jatuh. Tapi yang terpenting adalah bangkit lagi. Ada kisah dari seorang sahabat Nabi bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau pernah tidak ikut berperang bersama Rasulullah tanpa alasan yang benar.
Setelah perang selesai, beliau menyesal sangat dalam. Selama 50 hari, beliau merasa terasing, disalahkan, bahkan hatinya hancur oleh rasa bersalah. Namun, apa yang beliau lakukan? Beliau tidak lari, tidak menyalahkan orang lain. Beliau memilih jujur, mengakui kesalahannya, dan bersabar. Akhirnya, Allah menurunkan ayat khusus tentang taubatnya di Quran Surah At-Taubah ayat 118. Dan sejak itu, Ka'ab bin Malik diangkat derajatnya. Justru karena keberaniannya memaafkan dirinya, lalu ia kembali kepada Allah. Pesan dari kisah ini yaitu, jangan biarkan rasa bersalah menghancurkanmu. Gunakan rasa itu untuk kembali kepada Allah, lalu maafkan dirimu sebagaimana Allah telah memaafkanmu. Aku pun dulu pernah terjebak menyalahkan diri sendiri. Aku sering berkata, kalau saja aku bisa mencintai diri sendiri, mungkin aku nggak akan disakiti. Kalau saja aku lebih tegas, mungkin aku nggak akan diperlakukan seperti itu. Tapi semakin aku menyalahkan diri, hatiku justru semakin hancur. Aku nggak bisa sembuh. Luka itu semakin dalam. Sampai akhirnya aku sadar, aku berkata pada diri, aku sudah cukup berjuang, aku berharga, aku berhak bahagia, dan sejak itu hatiku terasa lebih ringan. Hari ini, ayo ucapkan bersama-sama, aku memaafkan diriku sendiri. Aku berharga, aku mencintai diriku sendiri. Aku berhak bahagia, aku cukup karena Allah selalu cukup untukku. Ingatlah, kita akan sulit memaafkan orang lain ketika kita belum memaafkan diri kita sendiri. Memaafkan diri bukan berarti melupakan, tapi berdamai dengan masa lalu agar kita bisa melangkah maju. Jaga hatimu karena Allah ingin melihatmu kembali kuat, kembali tersenyum, kembali dekat dengannya. Terima kasih sudah nemenin aku sampai di akhir video ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe, tombol lonceng, supaya kamu gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Karena insya Allah di setiap video aku ada banyak pelajaran hidup yang sering kita alami, tapi sering kita lewatkan hikmahnya. Video-video ini bukan hanya untuk menyembuhkan luka, tapi juga untuk menumbuhkan hati kita. Biar makin kuat, biar makin dekat dengan Allah, dan makin bahagia dengan hidup yang kita punya. Yuk, kita sembuh bareng, kita tumbuh bareng, jadilah obat untuk lukamu sendiri. Aku, Risma Kiraina, The Healer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.